Tetapi apakah gereja respons? Nah, bagaimana gereja respons? Gereja harus mau membangun kesadaran bahwa dunia digital itu adalah saat ini menjadi new frontiers, menjadi ladang misi terbesar abad ini. Panggilan Matius 28, 19, 20 masih terus berlaku. Dan ditambah bukan hanya dunia nyata, tetapi juga dunia digital. Kalau gereja melihat ini, maka misi harus di-extend, harus diperluas lagi ke dalam dunia digital untuk memenangkan anak-anak di dunia digital. Gereja harus bergerak cepat. Nah ini Pak, gercepnya itu enggak cepat. Mereka terlalu banyak rapat sehingga mereka tidak mau bergerak menjangkau. Nah ini yang perlu dilatih untuk gereja ya. Mereka harus belajar gerak cepat. Ini gerakan anak muda. Mereka ini adalah generasi yang memiliki budaya instan. Kalau segala sesuatunya serba lama, memutuskan lama, dan melakukan hal-hal apapun lama, maka anak muda tidak bisa mengikuti lagi. Well, itu tidak cepat dan instan, tetapi dari satu sisi cepat dan instan tidak selalu baik. Dan bagaimana antara duanya bisa punya bijaksana dan hikmat, karena ternyata kaku dan beku itu juga tidak otomatis sesuatu yang baik kecuali mau jadi glacier. Ya, harus mau belajar membuat kesalahan, Pak. Berani membuat kesalahan untuk maju, ya. Dan berani percaya yang mudah, yang pasti akan lakukan kesalahan. Tadi Pak Mes menyebut tentang friendly church ya untuk suku digital. Ini sebenarnya ada tes, Pak. Apakah gereja ramah terhadap suku digital? Ada tesnya. Kalau saudara melihat itu dan gereja Bapak Ibu tidak ramah untuk suku digital, maka jangan mengeluh kalau anak-anak suku digital sulit untuk masuk ke dalam gereja. Nah, nanti kita akan lihat ya, kalau Bapak Ibu mau boleh mengcopy linknya dan coba lakukan tes dengan beberapa teman di gereja. Itu ada di sini. Ya. Kalau mau. Ya, tapi belum selesai. Oke. Keempat, hadir di dunia digital secara aktif dan konsisten. Ada beberapa kemarin dulu kami pelayanan di Bogor, lucu sekali ada ibu-ibu Instagram. Kami punya Instagram Bu. Berapa lama Bapak Ibu atau Ibu untuk mengupdate isi Instagram Bapak Ibu? Ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Wah, kalau itu dunia digital nggak mungkin akan dianggap hidup ya kalau 2 bulan sekali baru ada update konten. Harus minimal 1 hari sekali, kalau bisa 1 hari 2 kali ada isi konten yang berubah, karena anak-anak muda memang hidup di sana, jadi mengerti kapan berubah dan kapan tidak. Kalau anak muda melihat ini kontennya nggak pernah berubah selama 2 bulan, ya artinya itu bagi mereka itu sudah mati, sudah tidak ada kehidupan lagi. Nah, yang kelima, bangun budaya untuk gereja terus bisa bertumbuh dan bertransformasi. Banyak dari gereja sekarang terlalu complacent, terlalu nyaman, hidup di zona nyaman dan tidak mau berubah. Sehingga gereja menjadi gereja yang mati dan menjadi gereja yang secara kehidupan tidak bertumbuh. Nah, bagaimana gereja bisa bertumbuh? Belajar membangun budaya yang terus bertransformasi, mereformasi diri, sehingga gereja terus-menerus relevan dengan orang-orang yang hidup di zaman ini, gitu ya, generasi yang harus dilayani ada di depan mata, itulah yang mereka harus layani, bukan generasi sebelumnya. Ya, ada satu komentar di chat yang bagus sekali, dan implikasi di belakang itu. Misalnya, gereja bisa menjangkau dan selamatkan satu orang dari suku digital. Tapi karena mereka tidak dalam dunia digital dan tidak tahu bagaimana hidup dan bahasa dan budaya, tetapi bagaimana saya bisa selamatkan orang dari suku digital kalau gereja saya tidak punya kemampuan dan pengertian akan digital, kecuali dikeluarkan dan coba mengtransformasikan mereka kepada yang non-digital. Dan kecuali gereja mulai punya bidangnya, bagiannya yang fasih digital, mereka akan punya tempat untuk suku digitalnya. Itu seperti saya punya ikan, saya beli ikan bagus, tapi kalau punya kolam,
dia akan mati di meja saya atau dimakan, tapi tidak akan mungkin hidup kecuali ada tempat yang berair untuk ikan itu. Dan suku digital diselamatkan pun, bagaimana diajar kalau saya punya pengalaman air? Bagaimana mereka akan berenang dengan baik tentang mana yang ikan besar dan kecil dan bahayanya. Dan so gereja betul itu new frontier untuk mereka, dan prinsip misiologis dan pemerintahan bisa menolong arahkan mereka.